Sebelum kita mulai wawancara, kita dari mahasiswa Menda ini wawancara dengan tema filsafat mistisisme dalam Islam atau tasawuf dalam Islam. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya Pak. Nama saya Ahmad Firdiansyah. Nama saya Dr. Bana. Nama saya Kiram Kevin. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa itu tasawuf dan bagaimana ia berbeda dari praktik keagamaan Islam lainnya? Ya. Apa itu tasawuf dan apa bedanya praktik keagamaan Islam lainnya? Ya kan? Iya. Baik, jadi gini, kan seringkali para dalam memahami Islam, ya kan tidak semua orang punya pemahaman Islam yang utuh ya. Iya. Pokoknya orang Islam itu yang pakai baju putih Islam, kan gitu kan? Ya kan? Yang pakai jilbab Islam, kan gitu kan? Yang sholat Jumat Islam, kan gitu kan? Lagi di mana umroh? Nggak bisa nanti, kan gitu kan? Ya kan? Iya. Gitu. Nah, lalu ketika yang lebih mendalam, Islam itu ada akidah, ada syariah, gitu kan? Akidah itu keyakinan syariat tentang hukum. Dalam Islam itu ada muamalah. Muamalah itu adalah tata cara pergaulan sosial. Dalam hal ini dalam perdagangan, ekonomi, politik, kemasyarakatan itu muamalah di situ. Jadi tentang prinsip-prinsip distribusi, produksi, distribusi, konsumsi, ya, dibahas semua konsep muamalah. Ada juga yang namanya akhlak, ya kan? Akhlak itu perilaku hidup keseharian, ya kan? Hubungan anak bapak, anak, suami, istri, tetangga, hubungan antar muslim dengan non muslim. Nah itu ada dalam kajian tentang kan gitu kan? Iya. Seperti itu. Orang biasanya itu bicara tentang itu Islam formalitas kan gitu kan? Ya. Substansinya apa sih? Kan gitu kan? Nah ketika bicara tentang tasawuf itu apa? Kan gitu kan? Orang akan mistis kan sesuatu yang gaib biasanya. Enggak. Apa di luar nalar. Nalar itu apa? Nalar kan mengamati. Ingat ya, nalar itu berasal dari bahasa Arab nadoro yang dulu nadro. Orang Jawa bilangnya nalar, sama seperti dohir akhir. Oke. Zuhur, orang Jawa sholat zuhur, sholat zuhur, orang Jawa. Ya kan? Iya. Maka nador jadi nalar. Orang sono bilang logik, nggak logis. Maka sesuatu yang logis yang disesuaikan nalar, ala yang bisa dilihat dengan mata, bisa diraba. Bahasa lainnya ilmiah, kan gitu kan? Bisa dikaji secara ilmiah. Namun kajian ilmiah biasanya di laboratorium, kan gitu kan? Cuma sekarang kacau gara-gara komunisme, semuanya diilmiahkan, termasuk pergaulan sosial pun diilmiahkan, diri-diri yang nggak bisa, nggak nyambung, ya kan? Kajian ilmiah itu hanya pada ilmu pengetahuan yang bisa diteliti di laboratorium. Jadi, kalau ada orang mengatakan labo Indonesia laboratorium demokrasi dunia, bohong itu, salah. Nggak bisa diilmiahkan yang namanya kehidupan sosial logik sih mungkin. Jadi nah tadi mistisme tasawuf apa dalam Islam, kita langsung contoh lah orang-orang tasawuf para sufi kan gitu kan? Para sufi gitu aja, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan? Imam Ibnu Arabi kan gitu kan? Para ulama Islam wali songo itu ulama sufi kan gitu. Nah mereka kecenderungannya bisa apa yang mereka lakukan sih para sufi ini? Kalau ahli fikih kayak Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, yang mereka bahas hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram, kan gitu kan? Gitu. Babi, roh, kan gitu kan? Daging sapi, sholat, mari fardu ain, kan gitu kan? Puasa Ramadan fardu ain, sholat Jumat fardu bagi lagi. Nah, ulama sufi itu membahas
amalan-amalan yang bukan amalan yang lahir, yang nampak oleh mata. Para sufi itu membahas amalan-amalan batin. Apa amalan batin? Amalannya ruh, bukan amalannya badan. Sehingga apa? Biasanya para sufi itu punya metode dalam memahami Allah. Apa? Dengan namanya torekot. Apa? Torekot Qadiriyah, Abdul Qadir Jailani, Sadaliyah, Syekh Sadzali, Tijaniyah. Itu torekot itu torekot sufi. Yang nampak dari mereka biasanya orang yang pertama-tama belajar sufi itu adalah zikir bareng-bareng dengan suara keras. Illallah. Itu tahapan menuju sufi bagi kelas SD-nya. Zikirnya bareng-bareng, suaranya keras. Paham nggak? Paham. Itu. Kalau sendiri-sendiri baca zikir ini 1000 kali sendiri nggak bakal dibaca. Tapi kalau bareng-bareng dibaca nggak? Dibaca. Iya. Apa? Supaya terbiasa dengan zikir menyebut nama-nama Allah. Sehingga apa? Terbiasalah sebutan nama Allah masuk ke dalam batin. Sehingga batin kita, hati kita terisi dengan Allah, dengan kebesaran Allah. Kenapa? Mata kita melihat matahari, melihat mall, bagus nggak? Bagus. Hati kita, gara-gara kita sedang melihat mall, akhirnya hatinya nggak ingat masjid. Ya kan? Iya. Nah, para sufi itu berusaha apa? Makanya kamu tuh tiap hari baca istighfar 100 kali. Astagfirullah. Kenapa? Ketika nggak zikir yang dilihat banyak banget. Ya ini cakep, ini cantik kan gitu kan? Itu. Pernah nggak ada orang lihat cantik? Astagfirullah, cantik. Ya ingat sama Allah. Ya kan? Iya. Ingat, makanya Pak, para sufi punya metode. Bagaimana manusia tetap mengingat Allah. Agar dia ingat Allah, dia harus punya iman. Harus punya iman. Iman di mana? Di hati. Ciri orang yang beriman sebentar-bentar berdoa. Sebentar-bentar berdoa. Sore hari, Allahumma nas'aluka khairan ma fi hadhihi lail. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan pada awal malam ini. Nah, gitu. Khairu fataha wa nasrullah dan seterusnya. Nanti besok pagi bangun dari tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pokoknya orang yang beriman kepada Allah banyak doa. Ya kan? Cirinya itu begitu. Mau makan doa, mau keluar rumah doa. Gitu. Kalau orang yang nggak ada iman, nggak ada doa. Dan kita diminta setiap saat banyak berdoa, zikir agar selalu ingat Allah. Karena kemungkinan kita lupa kepada Allah lebih banyak. Gara-gara apa? Mata kita buka HP, buka YouTube, ya kan? Iya. Baca Quran setengah jam kayaknya udah kayak sehari, buka Facebook 5 jam kayaknya baru 5 menit, kan gitu kan? Iya. Nah, para sufi itu bagaimana manusia itu memiliki kedekatan dengan Allah dengan amal-amal baik, meningkatkan iman, memperbanyak doa dan zikir, sehingga Pak lahirlah satu perasaan apa? Berharap kepada pertolongan Allah, berharap pada rahmat Allah, berharap pada berkah. Coba orang Barat pernah nggak mereka kirim Fatihah? Mereka nggak yakin, ya nggak? Tapi masyarakat kita ini malam Jumat baca Yasin, kirim doa buat bapak Malibu yang meninggal, kan gitu kan? Iya. Kan gitu, yang dikirim Fatihah, Yasin. Karena Pak tahu jasanya udah kembali menjadi tanah, tapi ruhnya di sana nyambung dengan doa. Paham nggak? Itu, situ tuh mendoakan teman, mudah-mudahan kamu mau wisuda sukses. Kamu bikin tenang nggak? Iya. Jadi ketenangan dari doa. Sufi itu memperbanyak doa setiap saat. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka punya harapan pada pertolongan Allah.
orang yang berharap dapat pertolongan dari temannya sebenarnya ke rumahnya, betul nggak? Iya betul. Iya. Gitu aja. Yang berikutnya apa? Punya rasa tawakal. Ini tawakal itu apa? Berserah diri pada Allah. Nah, menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. itu. Orang itu bekerja. Tapi kalau nggak punya konsep tawakal, maka ketika gagal stres. Tetapi kalau orang punya konsep tawakal, dia betul. Saya udah berusaha. Tetapi yang menentukan sukses kan Allah, bukan saya. Saya nggak bisa maksa Allah. Kan gitu kan ya? Korun itu kurang kaya apa? Harta benda luar biasa. Pada masanya nggak habis 7 turunan. Nggak tahunya apa? Dirinya aja kan menikmati. Paham nggak? Benar. Kalian bisa pahami ini? Iya. Jadi apa perspektif materialisme itu nggak dipakai sama kaum sufi. Nah, kaum materialis pasti kontra dengan kaum sufi. Nggak ojek gitu. Kan gitu kan? Iya. Makanya kerja itu kata Quran. Iya. Begitu. Tapi kata para sufi doa kepada Allah baru kerja. Nah, itu gitu. Karena ini orang sufi itu, Nabi itu sufi juga. Di mana Ali bin Abi Thalib? Dia harus pegang bendera perang ini waktu itu mau perang. Ya Rasul, Ali lagi sakit matanya nggak bisa ikut. Panggil aja sini. Kata Nabi dipanggil. Kamu kenapa Ali? Mataku sakit ya Rasul, nggak bisa. Kalau mata sakit ikut perang nggak bisa, naik motor nggak bisa. Nah ini apa? Kata Nabi, oh Nabi, dia ambil dan buka matanya. Set, Bismillah, syifa, sembuh. Kalau kata dokter di puskesmas gimana? Enggak. Itu mata sakit nggak sih? Sembuh, insya Allah demi Allah. Kan gitu kan? Iya. Paham nggak? Karena nggak sesuai nalar tuh. Kan gitu kan? Tapi banyak kejadian seperti itu. Banyak. Kenapa? Para sufi yakin adanya pertolongan. Para dokter nggak yakin. Dokter itu hanya yakin sama apa? Obat. Sakit kepala, paracetamol. Iya. Kan gitu kan? Iya. Ya kan? Batuk, flu, oskadon. Gitu doang. Iya. Mereka suruh doa dulu apa enggak? Nomor sekian doa. Kalau mau mati ini sudah tidak ada harapan, tinggal doanya doang. Nah gitu dokter. Karena banyak dokter perspektif mati. Nah para sufi enggak. Itu tadi ya. Maka yang dibahas oleh para sufi itu amal-amal batin. Nggak nampak, abstrak. Ya. Tawakal kelihatan nggak? Enggak. Sabar kelihatan nggak? Enggak. Syukur kelihatan nggak? Enggak. Kalau syukuran kelihatan. Besek ya. Ada biasanya yang apa nih syukuran? Wah, ada tuh. Tapi kalau bersyukur ada nggak? Enggak. Kata Nabi, apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah yang kamu dapatkan ceritain sama orang. Kira-kira kalau kita dapat kenikmatan cerita nggak sama teman? Cerita nggak sama teman? Lagi susah nih, kan gitu kan? Tapi ada nggak? Gua lagi seneng nih, lagi banyak duit. Kira-kira ngomong gitu nggak? Enggak. Itulah problem. Kata Nabi, kalau situ lagi senang, banyak duit, kasih tahu teman-teman, saya lagi banyak duit. Datang semua, traktir dong. Ya enggak? Ya kan itu kan? Iya. Akhirnya apa? Gara-gara materialis, wah kalau teman-teman pada datang, duit saya sejuta bisa berkurang separuh nih. Kan gitu kan? Iya. Dia lupa kalau temannya pada datang, dibagi, mereka senang. Lalu teman mendoakan mudah-mudahan lu dapat lebih banyak. Kan gitu kan? Iya. Nah jadi, orang sufi itu dia bagi orang karena dia yakin Allah akan kasih lebih banyak. Nah ini perbedaannya ya. Sabar. Bisa sabar nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa sabar nggak? Bisa. Nabi Musa dikasih tahu apa namanya, kata Nabi Khidir, Inna kalan tastati amal yasum. Kamu nggak bisa sabar bersama.
Kan gitu kan? Tapi apa kata Nabi? Satajiduni insya Allah sabira. Kamu akan dapetin saya bisa sabar, kata Nabi Musa. Akhirnya apa? Pergilah Nabi Musa sama Khidir. Nabi Musa itu diperintahkan, udah Nabi disuruh belajar lagi sama Allah, ya kan? Iya. Nabi Musa perawakannya tinggi besar, pernah jadi pangeran. Nabi Khidir penampilannya nggak banget deh, nggak banget deh. Gitu. Akhirnya apa? Fantalaqo hatta idza raqiba ala safinah. Maka berangkatlah berdua Nabi Musa dan Khidir naik perahu. Perahunya pada saat mau sampai di pelabuhan dilobangin. Kemakhorokah. Nabi Musa protes. Akharokah hal itu horokah ahlaha. Kenapa dilobangin perahu ini? Engkau pingin orang itu tenggelam? Kan gitu kan? Iya. Kata Nabi Musa. Pokok cipta syai'an imrun. Engkau telah melakukan perbuatan yang rusak. Apa kata Nabi Khidir? Alam akul innaka lan tastati amma yasabru. Bukankah aku udah katakan kamu nggak bisa sabar? Iya, ternyata aku bisa sabar kan gitu kan. Cerita berikutnya, hatta idza laqi ghulaman, berangkat lagi, ketemu anak kecil, dibunuh itu anak kecil. Apa? Musa protes lagi. Aku tahu nafsan zakiyah, engkau bunuh anak kecil ini. Wa qad ji'ta syai'an nukra, perbuatannya mungkar sekali. Apa kata Nabi Khidir? Alam aku laka innaka lan tastati amma yasabru. Dan bilang kamu jangan ikut saya, kamu gak bisa sabar. Ya iya, harus sabar. Yang ketiga, jalan lagi hatta idza ataya ala ahli qaryatin, masuk ke satu kampung karena udah lapar, bertamu, nggak ada yang mau terima jadi tamu. Fastat kamu ahla, minta makan, nggak ada yang kasih makan. Ya, bahwa jadi hajidarun, menemukan sebuah rumah reot. Pak Akoma Khidir ngajak Musa, kita benerin rumah ini. Setelah dibenerin jadi kokoh lagi. Kalau lausi kita takhotna alih hajro. Kalau mau kita cari yang punya rumah, kita minta upah. Nah gitu kan. Tapi Khidir nggak perlu hal tapi rokubaini. Kita pisah ya. Nabi Musa nggak bisa sabar ngadepin orang begini. Kan gitu kan. Ternyata sabar bisa nggak? Akhirnya apa? Amma safina, adapun kapal yang aku lobangi itu milik para nelayan di laut. Di di masakin yang mau keluar, orang-orang miskin yang jadi malam. Aku lobangi, kenapa? Karena aku dapat wahyu dari Allah. Wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin husbah. Nanti datang pemerintah rejim yang akan merampas semua kapal rakyat. Nabi Musa nggak dapat wahyu, dia dapat orangnya nggak banget, tetapi ilmunya luas. Nabi Musa penampilannya luar biasa, tapi kurang ilmu di dalam Nabi itu. Pernah nggak kita seperti itu? Hah? Kita nganggap orang buruk, ternyata dia lebih. Jadi kita ini di akhir zaman jangan melihat orang dari penampilan. Mobilnya keren, bokeh. Kan gitu kan? Iya. Sama. Kenapa lu apa itu anak kecil dibunuh? Anak kecil dibunuh. So, bapaknya 2 orang soleh, bapak ibunya. Cuman karena cintanya kepada anak, khawatir nanti anaknya durhaka dan bapak ibunya jadi durhaka juga karena cinta kepada anak. Maka aku bunuh dulu supaya nanti Allah ganti dengan anak yang soleh berbakti. Kalau anak-anak dibunuh, udah punya catatan amal mereka memburuk atau belum? Yang diganti 2 orang yang soleh ini nanti anaknya soleh. Kalau yang ini nanti akan membawa bapak ibunya jadi durhaka. Zaman sekarang banyak nggak orang tua yang demi anak akhirnya terjerumus? Banyak nggak? Banyak. Si Rafael, ya kan? Iya. Rafael gara-gara anak, ya nggak? Betul nggak? Anak 19 tahun pakai Rubicon, duit dari mana tuh? Bapaknya ambil sana ambil. Jadi kalau Nabi Khidir
sebelum gede bunuh dulu tuh. Kalau zaman dulu dibunuh orang, kalau sekarang hentikan memberikan kasih sayang berlebihan kepada anak. Sekarang kalau anak kecil dikasih HP dari umur 5 tahun, rusak nggak? Susah. Kalau saya biar nangis guling-guling nggak saya kasih anak. Kata orang gak kasihan sama anak kan gitu kan? Iya. Justru yang saya kasihan masa depan. Iya. Paham nggak? Paham. Nah para sufi itu begitulah, maka umumnya para sufi rujukannya Nabi Hidup. Dan kebanyakan orang nggak bisa sabar seperti Nabi Musa. Paham? Jadi ingat ya, biskisme tadi adalah kajian Pak. Maka para sufi itu belajar sabar, kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur. Dia bisa punya baju bagus tapi pakaian seadanya. Dia bisa tidur di hotel tapi dia lebih suka tidur di masjid. Paham nggak? Untuk jamaah tabligh, kau kan jamaah tabligh itu ngikutin cara sufi. Jangan dipikir jamaah tabligh itu pakaiannya gamis tidur di. Jangan dipikir kalian mereka itu orang nggak punya. Mereka rata-rata bekerja. Banyak yang pejabat. Dosen-dosen UI sering bareng sama saya tidur di masjid. Apa? Tirakat pakaiannya. Saya di masjid kita kadang apa jenderal di masjid 3 kali. Kenapa? Udah nggak pakai pakaian itu, pakaiannya kayak orang biasa, pakai sarung, pakai gamis, tidur di masjid. Memperbaiki batin itu jangan terlalu banyak casing yang dipakai. Paham nggak? Paham. Nah, para sufi itu bagaimana tingkat iman, bagaimana harap rahmat Allah lebih tinggi, tawakal kepada Allah kuat, sabar dalam arti yang sebenarnya, dan syukur kepada Allah. Makanya apa? Para sufi apa yang dia miliki silakan dibagi sama orang lain, jangan dikit aja. Nah kalau yang bukan sufi, kalau matre buat orang dikit aja, yang banyak buat kita. Paham nggak? Paham. Nah itu apa namanya, ini pemahaman luasnya dari saya, praktisnya begitu ya. Yang lain pertanyaannya? Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pendapat Bapak tasawuf memandang pentingnya akhlak atau etika dalam mencapai kedekatan diri dengan Allah? Bahwa sekarang di akhlak itu kan buah. Kalau dalam pohon itu ada akar, ada batang, ada dahan, ada buah. Iya. Akhlak itu buah daripada iman. Alladzina amanu wa amilus yang beriman itu akan beramal saleh. Gitu kan? Iya. Nah sekarang akhlak itu ya amal saleh itu sendiri. Kan gitu ya? Amal saleh itu sendiri. Amal saleh itu apa? Kenapa orang beramal soleh? Karena dia taat kepada aturan agama. Betul nggak? Betul. Seorang anak hormat sama bapak ibunya, padahal dia tahu bapak ibunya nggak pernah ngurus dia dari kecil. Tapi ini bapakmu, ini ibumu, tetap harus hormat sama Perempuan. ibu. Dia nggak membiayai sekolah saya, nggak ada urusan kata Allah. Karena itu bapak. Paham? Ya kan? Iya. Itu seperti itu. Kita sama teman ya harus tetap menghargai teman, membantu dia meskipun dia kalau kita bantu nggak pada bantu kita. Paham nggak? Karena ingat ya, ketika kita bantu teman jangan berharap dia itu nanti akan balas membantu. Paham nggak? Paham. Contoh begini, saya sekarang bantu kamu dorong mobil kamu dengan harapan ke depan kalau saya punya mobil mogok kamu balik dorong mobil saya. Kalau orang berpikir seperti itu konyol nggak? Saya bantu dorong mobil orang ya sudah, jelas aja sudah, karena memang kewajiban saya bantu. Iya, ikhlas aja. Jelas aja. Kapan saya nanti kalau saya punya mobil lalu mogok ya dia balas. Itu mah namanya mimpi. Paham nggak? Pasti kecewa ya, kita kecewa. Nah para sufi itu ketika dia akhlak mereka kalau membantu orang bantu saja,
orang itu membalas dengan membantu kita, baru itu urusan. Karena yakin saat kita menebar kebaikan, Allah akan kasih kebaikan pada kita. Akan ada orang yang datang kepada kita digerakkan oleh Allah untuk membantu kita. Paham nggak? Jangan saya bantu kamu, harapannya nanti kamu bantu saya. Itu kalau materialis terus. Pak Rasuddin enggak? Nah makanya akhlaknya Pak Rasuddin in aksan santum di ampus. Kamu berbuat baik, itu perbuatan baik itu untuk ini. Wain asatum falah. Kalau kamu buat buruk, keburukan menimpa kamu. Ini itu bergambar sama kamu. Ya, sekarang ini kalian tersenyum sama orang yang nggak dikenal, dia balas senyum nggak? Sufi itu paham sekali, irhamu mafil yang kamu kematian. Sayangi semua orang yang baik muka bumi. Allah akan sayang semua orang. Mereka mau kan? Maka para sufi itu anjing saja dikasih makan. Jangan karena ada anjing, najis. Dilempar batu, ada urusan. Kita nggak boleh membunuh tanpa alasan. Asal kasih ada yang jaga rumahnya anjing. Ya. Anjing itu najis, iya air liurnya. Tapi bukan karena najis lalu kita bunuh. Karena dia makhluk. Tapi kalau memang dia menyerang kita, ada alasan. Nah, para sufi tadi, akhlak mereka, relasi mereka sama sufi tadi karena mereka berbuat baik dari hati. Nah, ingat para sufi itu berbuat baik dari hati, karena iman, karena takwa. Beda dengan sahabat di mall, dia senyum sama kita agar kita dia sudah kita pegang produknya, ya kita nampak tertarik, dia sampai senyum. Pas melihat bandrol harganya mahal, duit kurang, nggak jadi, senyumnya hilang nggak? Hilang. Kenapa? Matre. Jadi untuk memahami antara spiritual dan materi, lihat aja di mall gitu, ya kan? Iya. Ya, itu aja. Tuh, sales di mall, sales doli kan. Senyum dari dia misalnya kemana-mana. Kita nggak jadi beli, langsung aja asli. Beda kalau orang-orang yang ada di tempat-tempat spiritual dari jauh silakan. Gitu. Datang alhamdulillah bisa sebentar nggak apa-apa, yang penting mati sudah. Yang itu ya. Harus paham ya. Oke, yang lain. Bagaimana pandangan tasawuf terhadap dunia materi dan hubungannya dengan pencarian kebenaran spiritual? Kita ulang lagi penjelasannya. Ya, tasawuf kan tadi banyak membahas dunia gaib, Iya. roh, Gitu kan. ya. Dunia materi kita tahu lah kelihatan. Ya kan? Pandangannya ya tentunya selama kita masih nampak di bumi, kita tidak boleh meninggalkan materi. Nah gitu kan? Iya. Ya. Tetapi yang namanya materi, makan, minum, pakaian, hidup sekedar saja, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Nah, kenapa? Kita ini manusia sedang melakukan perjalanan menuju surga. Sampai enggak? Yang gitu kan? Atau malah mampir di neraka. Yang gitu kan? Iya. Itu saja. Nah, para sufi itu lebih mengutamakan bagaimana roh saya ini sampai ke surga. Karena Pak, jasad saya ini kalau udah mati dikubur balik jadi tanah. Tapi rohnya itu tetap melakukan perjalanan menuju Allah. Nah, roh tadi kalau jasad kita ini ada otot, ada daging dan sebagainya, apa yang diperlukan? Protein, karbohidrat, kan itu kan? Iya. Asam, ya kan? Itu aja. Glukosa, itu keperluan tubuh agar tetap kuat, karbohidratnya dong. Ya
kan gitu kan? Madu itu jasad, tapi ruh dia perlu rahmat berkat ampunan Allah. Dan rahmat berkat ampunan Allah bisa didapatkan dari apa? Iman, sabar, tawakal, syukur, mengharap rahmat dan pertolongan Allah. Paham? Nah, jadi yang diutamakan para sufi ya tadi amal-amal batin. Di mana nambah iman, maka bicarakan kebesaran Allah. Sehingga Pak bangun tidur, alhamdulillah jadi akhirnya bicarakan puji syukur kepada Allah yang telah memberi aku hidup. Ba'da ma'amatan, setelah sebelumnya aku dimatikan sebelumnya. Habis wa ilaihim nusyur, dan aku akan kembali kepadanya. Jadi bangun tidur ingat bahwa kita perjalanan menuju malam mau tidur apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu kan? Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Artinya apa? Sekarang kau bisa tidur ya karena Allah. Kan gitu kan? Kadang ada orang nggak bisa tidur, nggak kasih Allah nggak kasih rahmat nggak usah tidur. Kenapa? Tidur itu nikmat. Dari kita aja. Orang kalau lagi stres bisa tidur nggak? Enggak. Nah, kenapa orang stres? Banyak pikiran tadi duniawi. Pasti nggak ada. Kenapa kamu stres? Saya mikirin Allah. Nggak mungkin. Ya, materi. Orang stres itu juga. Kenapa kamu mikir? Iya, jam saya hilang. Nah, ada nggak? Kenapa kamu stres? Iya, saya tadi terlambat sholat. Nggak ada. Ada nggak orang? Saya beberapa hari nggak sholat ya Allah, saya stres. Nggak ada. Kata Allah kamu tinggal kodok sholat kan gitu kan? Iya, iya kan? Iya. Istighfar, kan gitu kan? Iya, itu orang nggak bisa tidur karena stres mikirin dunia. Nggak ada orang nggak bisa tidur karena mikirin akhirat. Nggak ada. Mikirin akhirat ya tidurin ya. Tuh Ashabul Kahfi gara-gara mikirin akhirat dia keluar dari istana. Itu para pangeran lari naik ke bukit masuk ke gua. Kalau kasih tidur 309 tahun. Nah, coba. Gara-gara mikirin akhirat tidurnya nyenyak. Itu. Koron gara-gara mikirin hartanya, para pengawalnya belum sudah pada tidur, dia belum tidur. Dia cek dulu, jangan sampai ada pengawal saya yang nyuri hartanya. Pengawalnya belum bangun, dia sudah bangun. Saking banyak hartanya, nggak nyenyak tidur. Jangan dipikir ini para pejabat negeri kita, para pengusaha yang banyak, mereka tidurnya nyenyak. Sehingga apa? Karena mereka nggak bisa tidur nyenyak, mereka mabok, ngedugem, narkoba. Salah jalan dipikir tidur itu kalau urusan materi, padahal tidur itu urusan Mati yang dia. Saya biasa nih kalau ada ada apa? Saya nggak tidur ini malah nangis mulu. Saya baru ya bentar dulu ya sebelumnya saya wudhu dulu sholat. Si anaknya nangis, diem aja. Ambilin air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Siapa namanya? Oh ya, Fulan bin Fulan Fatihah. Minumin. Taruh di wajah. Tidur ya. Udah tidur ya. Memang begitu. Ternyata apa? Nggak pakai obat dokter. Tidur ternyata dibacain Fatihah. Tidur kan? Kenapa? Allah tidur. Allah tidur. Kapan Allah itu? Baca Quran. Paham nggak? Nah, para sufi itu seperti itu. Ada yang kisah sahabat. Ya kan, relasi Allah dalam perjalanan mereka lapar banget, ya kan. Lalu kemudian ada bertamu satu suku, kepala sukunya lagi sakit. Kalian akan kami terima sebagai tamu. Syaratnya bisa mengobati kepala suku kami turunkan. Oh ya, karena saking laparnya, insya Allah kan. Sakitnya apa nih? Dalam rombongan sahabat nggak ada yang dokter, nggak ada satu dokter.
ini sudah bertahun-tahun pemimpin kami nggak bisa bangun kakinya. Kalau kalian bisa mengobati, kami akan jamu kalian dengan makanan itu. Ini para sahabat akhirnya apa? Diapain ini? Nggak ada yang dokter. Akhirnya apa? Salah seorang sahabat ya pegang-pegang kakinya dielus-elus. Ya Allah, kami lapar ya Allah. Banyak kan? Tetapi kami nggak bisa ngobatin orang ini ya Allah. Kami mohon Kau sembuhkan. Al-Fatihah, baca Fatihah sambil sungguh-sungguh, ya kan? Selesai bayar mobil jalan bolong-bolong, saat lagi. Kalau subuhnya, wah, bisa gerak. Aku bisa berdiri. Langsung subuhnya langsung masak. Ini orang hebat. Ini para sahabat nih. Kok bisa? Kok bisa? Hanya baca Fatihah doang. Mereka selesai makan pulang ketemu Nabi ya Nabi. Kami itu nggak ngerti apa-apa. Saking laparnya kami ngobatin orang bacain Fatihah dan sembuh ya Nabi. Nabi kalian WK. Kalian belum aku beritahu memang bacaan Fatihah itu untuk rukyah. Cuma dibaca oleh orang yang lagi sangat mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang menyembuhkan? Karena apa? Jadi para sufi itu hatinya itu apa? Selalu berhubungan dengan roh diri. Ini yang dipahami oleh kalian. Saya lebih suka cerita-cerita yang sebenarnya sufi ya para sahabat. Perilaku sufi itu dari para sahabat. Ada lagi ini namanya Abdullah bin Umar. Dia datang satu kampung berlarian semua. Kenapa? Ada harimau mengambil dari kami. Di mana? Di sana. Orang pada lari, dia datang. Di mana harimau? Dia datang. Akhirnya berhadapan dengan harimau itu Abdullah bin Umar. Apa? Kamu makhluk Allah, saya juga makhluk Allah. Ya, kamu jangan buat zolim. Itu harimau diajak ngomong. Kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Kamu jangan buat zolim. Ya, akhirnya Pak harimau-nya diam. Apa harimau? Balik kamu ke hutan. Itu harimau ngomong balik. Nah, Abdullah bin Umar kenapa gitu? Saya takut kepada Allah, gak takut sama harimau tadi. Jadi para sufi rasa takutnya hanya kepada Allah, gak takut kepada materi. Maka ada doa dari Nabi. Ini kayaknya gak sehat ya makanan. Nah itu kan. Ketika Idul Fitri didapati di rumah Ali, yang ada adalah roti-roti yang udah basi. Roti yang baru, ada orang datang minta sedekah. Roti yang boleh dimasak dikasihkan sama orang yang minta-minta. Sementara yang tersisa tinggal roti-roti basi. Tapi Hasan Hussein Ali bin Abi Thalib ya senyum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asbihi syai'un fil ardi wa fis sama wa huwa sami'un. Dimakan ya sehat aja. Karena makanan itu hanya syarat. Tapi yang memberi sehat adalah Allah. Aku nggak bisa nanya. Jadi para sufi itu seperti itu. Dia nggak materi ya, itu materi. Yang paling utama adalah diri. Api saja panas, tetapi Allah mau dingin. Lautan itu menenggelamkan. Ketika Allah mau belah, tentu. Kisah Nabi Musa. Iya. Coba. Itu hanya dilakukan orang yang yakin kepada Allah. Yakin di sini. Kalau pakai matematika, sains dan teknologi, nalar orang sekarang, mana mungkin? Enggak ya. Tapi kok bisa ya? Yakin. Jadi di sini para sufi lebih banyak olah batin, ya kan? Olah batin. Maka orang bilang ke batin. Olah batin.
Orang sekarang lebih suka olahraga, jadi bina raga, badannya besar-besar tapi tenaga kecil, tenaga kosong. Ya kan? Iya. Ya kan? Makan banyak, nggak bertenaga. Ya kan? Makan banyak tapi nggak kuat. Karena tenaga itu dari Allah, bukan dari makan. La haula wala quwata illa billah. Para sufi itu diantara amalannya apalah? La haula wala quwata illa La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah. Itu aja amalan-amalan zikirnya. Ya. Nggak ada juga kayak orang sekarang makanan 4 sehat 5 sempurna 6 kekenyangan. Ya kan? Coba kalian tanya deh di kampus di mana-mana, rata-rata orang yang sakit karena kurang makan atau kebanyakan makan? Kebanyakan makan. Ya kan? Iya. Udah ikut cara sufi aja, sedikit makan sehat, kebanyakan makan sakit. Maka sebenarnya konsep sufisme itu kalau kita praktekkan di akhir zaman cocok. Gitu ya. Iya. Ya cukup. Ada lagi Pak? Apa? Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada metode khusus atau praktik-praktik tertentu dalam tasawuf yang digunakan untuk mencapai macam-macam spiritual tertentu? Ya masing-masing terikat kan, dan masing-masing orang yang tingkatan tasawufnya. Kalau karena kita orang awam, bukan ulama, tingkatan tasawuf pertama baca sholawat 4044 kali. Nah, untuk mencapai spiritual. Saya apa pakai kamu baca istighfar 1000 kali? Biasanya masing-masing orang itu beda. Gitu kan. Datang lagi gurunya, kayak saya baca apa? Kamu baca Fatihah 7 kali. Tapi kalau dibaca yakin sampai. Paham nggak? Karena utamanya bukan di bacaannya tapi di keyakinan diri. Kakek nenek kita dulu baca Qur'annya nggak lancar, baca syahadat aja pakai model Jawa, tetapi apa terbukti, ya kan? Karena apa? Yakin, enggak? Ya, jadi kan masing-masing tarekat punya cara masing-masing. Ya, ada yang misalnya baca kalimat Allah 1000 kali. Allah, 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 Allah setiap hari 10 kali, maka hajat makan. Ada yang baca sholawat 70 kali. Itu sesuai dengan muridnya masing-masing. Kan gitu kan? Kan mencapai spiritual tertentu akhirnya apa? Mencapai kedekatan diri hatinya kepada Allah. Ya kalau kata orang awam udah baca 1000 kali merasa nggak dekat. Kan gitu kan? Ya, tapi kalau tuh ulama itu baca 3 kali aja udah dekat. Soalnya Pak, dia baca, dia ngerti, dia paham. Situ baca doa itu 1000 kali nggak paham artinya. Ya kan? Iya. Nah gitu ya. Oke. Lagi Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana seorang individu dapat memulai atau memahami perjalanan spiritual dalam konteks tasawuf? ya. Sekarang perjalanan spiritual yang sifatnya komunal ya, bareng-bareng. Contoh begini, keluar 3 hari, ya 3 hari di masjid dengan jamaah tabligh itu bagian daripada menuju tahapan spiritual tertentu. Kenapa? Dengan apa? Keluar 3 hari hanya di masjid. Pokoknya nggak boleh keluar masjid kecuali terpaksa. Harus selalu sholat di awal waktu. Harus selalu ikut program baca Quran, hadis dan sebagainya. Makan bersama, malam hari qiyamul lail. Rata-rata orang yang ikut keluar 3 hari itu mencapai tahapan spiritual tertentu yang bagus. Dia merasa salah, dia merasa banyak dosa, ya kan? Dia merasa kurang dalam ibadah, dia akhirnya ingat saya kurang berbakti sama orang tua,
Paham nggak? Utamanya kan pencapaian spiritual kan bisa berkaca secara batin. Kalau kita ini ada cermin, kita ini udah benar belum rapi, kan gitu kan? Iya. Nah, itu materi kan. Iya. Tetapi kalau seperti itu keluar 3 hari itu, akhirnya kita bisa mengajak batin kita. Oh, saya banyak salah, saya banyak dosa, sama anak kurang perhatian, sama istri kurang baik. Kan gitu kan? Kenapa? Dalam proses 3 hari itu dibacakan hadis Nabi, sikap Nabi pada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada ini. Kok saya nggak ada satu yang sesuai dengan Nabi? Paham nggak? Nabi sudah di awal waktu saya jarang sholat. Kan itu kan? Iya. Nabi wudunya begini sama guru-guru. Ya, sama masih jauh banget ya. Kan gitu. Paham nggak? Nah, jadi pencapaian spiritual itu ketika seseorang bisa melihat kekurangan diri. Tetapi kalau kita pakai konsep materialisme, orang akan sangat mudah melihat kekurangan orang lain. Paham nggak? Paham. Kenapa? Coba kita pernah nggak bisa melihat apa yang nempel di hidung kita di sini? Enggak. Nggak kan? Enggak. Bahkan ada sisa cabai di gigi kita, kelihatan nggak? Kagak. Di kening kita, yang terdekat dengan mata kita nggak tahu. Iya. Bahkan yang di punggung kita ada apa? Ada tahu-tahu di punggung kita dikasih tulisan ditempel, cret, ya kan? Orang gila. Saya lapar nih, kan itu kan? Saya lagi lapar nih. Langitnya jalan mana? Oh, orang lapar gitu. Ada apa orang lapar? Kita nggak tahu kan? Jangankan di punggung, di kening kita nempel di sini, kita nggak tahu, ya kan? Nah, para sufi itu berusaha bagaimana dia bisa melihat dirinya, kekurangan dirinya, dan mereka tidak berusaha untuk mencari kelebihan saya apa, karena manusia itu sangat kurang di hadapan Allah. Ya, paham nggak? Nah, jadi itu kalau mau belajar tasawuf, sudahkah Anda bisa saya salah, saya salah? Maka apa? Di antara doa yang paling utama Nabi Adam setelah diturunkan dari surga apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah salah. Aku telah merugikan diriku sendiri. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Kalau engkau tidak ampuni, engkau beri rahmat, rugi. Yang diminta, yang dipikirkan oleh Nabi Adam apa? Sesuatu yang spiritual, rahmat dan ampunan. Gara-gara apa? Dia melakukan satu kesalahan yang bersifat material. Apa kesalahannya? Jangan makan buah ini, dia makan. Akhirnya apa? Mempengaruhi spiritualisme dia kan? Iya. Agar pulih hubunganku dengan Allah, maka aku salah ya Allah. Kalau nggak ampuni, nggak rahmati, rugi. Jadi penyesalan kita itu akan berubah rahmat dan ampun. Paham? Nah, gitu aja. Ya, gitu ya. Jangan sebelum kami mengakhiri wawancara ini, kami ingin berterima kasih kepada Bapak atas wawasan yang telah Bapak berikan dan ucapkan terima kasih sebelumnya. Dan kami tutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukuran ya. Ya. Saya mau taklim guru-guru nih.